Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas, judul dan bab 1 proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, di sini saya mengambil judul proposal penelitian saya, yaitu efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Telatang Kamang, Kabupaten Agam. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Dana desa telah dianggarkan oleh pemerintah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk Sumatera Barat sendiri mengantongi dana sebesar 992,6 triliun. Setiap desa di Sumatera Barat rata-rata akan menerima dana sebesar 322,28 miliar. Dan jumlah dana desa secara keseluruhan yang telah dipersiapkan oleh Menteri Keuangan adalah sebesar 72 triliun. Pembangunan di daerah pedesaan saat ini telah menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain dana desa tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer lainnya, berupa alokasi dana desa atau ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten atau kota, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi, kabupaten atau kota. Banyak pihak yang khawatir dana desa tersebut disalahgunakan. Bukannya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, malah akan menjadi lahan aparatur desa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mencegah hal ini terjadi, aparatur desa perlu diberikan pelatihan dan tentunya pengawasan agar lebih mempersempit ruang penyalahgunaan dana desa tersebut. Agar dana desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, maka Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang penempatan prioritas pembangunan dana desa tahun 2016. Peraturan Menteri tersebut berisi tentang dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas belanja desa disepakati dalam musyawarah desa dan hasil musyawarah tersebut menjadi acuan dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes dan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan, dan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan wilayah ekonomi individu warga kelompok masyarakat. Salah satu cara untuk memperkuat perekonomian di pedesaan adalah dengan memperbaiki infrastruktur pedesaan tersebut yang bertujuan untuk memperbesar potensi yang ada dan menjadikan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Dengan adanya dana desa harusnya memberikan dampak yang positif dalam pembangunan ekonomi, terutama pada Nagari Koto Tangah selaku salah satu penerima dana desa. Efektivitas pembangunan dapat berhasil apabila tata kelola pembangunan didasari pada 4 indikator, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan transparansi. Berdasarkan kondisi di atas,
Maka menarik untuk dikaji efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Telatak Kamang, Kabupaten Agam. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbullah permasalahan sebagai berikut. Permasalahan yang pertama, bagaimana manfaat dana desa bagi pembangunan ekonomi masyarakat ditinjau dari peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan pedesaan di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Telatak Kamang, Kabupaten Agam. Yang kedua, bagaimana manfaat dana desa bagi perkembangan infrastruktur pedesaan di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Telatak Kamang, Kabupaten Agam. Dan rumusan masalah yang ketiga, apakah tata kelola dana desa dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan transparansi sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan? Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis dampak kebijakan dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Telatak Kamang, Kabupaten Agam. Yang kedua, untuk melihat efektivitas dana desa dan dalam pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan dalam konteks perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan transparansi anggaran dana desa. Dan yang ketiga, untuk menganalisa pandangan masyarakat tentang manfaat dana desa bagi perkembangan infrastruktur dan ekonomi di pedesaan. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu mendapatkan informasi tentang dampak dana desa bagi pembangunan ekonomi pedesaan di Nagari Koto Tangah. Yang kedua, mengevaluasi tingkat keberhasilan dana desa bagi pembangunan desa. Dan yang ketiga, memperbaiki tata kelola pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dana desa yang berkelanjutan. Dan yang keempat, menjadi dasar dalam penyampaian materi bagi dosen ke mahasiswi atau mahasiswa mengenai dana desa. Dan yang kelima, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang dana desa. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.